Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ilma Irfan. Sebagaimana Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, tidak ada kesabaran di dunia dan kemenangan di akhirat kecuali dengan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Zulfa Sa'adah yang berasal dari kota Purwakarta. Saya duduk di kelas 2 Ibtidai, anak didikan Teh Hajah Nunui dan Muharik Ustazah Najah. Saya berdomisili di asrama Maria Al-Kipti Kamar 5 Asuhan Mamoi, yaitu Ustazah Maila Nur Husaini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai finalis evaluasi dakwah Semiftahul Huda tahun 2023. Harapan saya bisa masuk final dakwah ini, mudah-mudahan saya bisa meningkatkan potensi yang ada pada diri saya. Saya tidak mungkin bisa menjadi seperti ini dan tidak akan pernah bisa menjadi seperti ini jika tidak ada doa dan dukungan dari kalian semua, terutama dari orang tua saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya untuk selalu bersemangat menjalani segala hal. Dan terima kasih juga kepada guru-guru saya, Ibu RC, dan teman-teman di sekeliling saya yang sudah mendukung saya hingga sejauh ini. Pesan saya buat kalian semua, tetap semangat, janganlah kalian bergantung pada nasab, karena nasab tidak akan pernah memperbaiki nasib. Tapi perbaikilah nasib kalian untuk mempertahankan nasab. Janganlah berkecil hati, yakinlah bahwa kita bisa terus berjuang dan jangan pernah berhenti untuk berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan umum Pondok Pesantren Miftahul Huda, Dewan Juri yang saya hormati, serta hadirin yang saya hormati. Sepintar apapun profesor, tatkala beliau ingin menciptakan suatu hal yang membumingkan semesta, maka tidak akan tercipta tanpa adanya pondasi pengetahuan dan perjuangan. Semahir apapun seorang pelukis, tatkala dia ingin menciptakan sebuah ilustri yang akan dibentuk menjadi sebuah karya, maka tidak akan tercipta tanpa adanya pondasi pengetahuan dan perjuangan. Begitupun Indonesia. Jika Indonesia ingin menjadi negara yang sejahtera, memiliki rakyat berakhlak mulia, bahkan jika ingin Indonesia menjadi surganya dunia, maka tidak akan tercipta tanpa adanya pondasi yang kuat dan perjuangan yang hebat. Lantas, pondasi seperti apakah yang mampu menjadi akarnya negeri? Jawabannya yaitu ruang dimensi tholabul ilmi yang lazim kita sebut dengan pondok pesantren. Timbul pertanyaan, kenapa pondok pesantren menjadi pondasi bagi akarnya negeri? Karena pondok pesantren akan selalu mengeksistensikan sesosok santri yang bermakna tiga cahaya. Tiga cahaya inilah yang harus kita perjuangkan untuk modal kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirin rahimakumullah. Untuk mempersingkat panjangnya waktu, mari kita menyelam lebih dalam, berlayar lebih liar, menggeluti sesosok santri yang bermakna tiga cahaya. Yang pertama,
ulamaul amilin. Coba kita pakai analogi logika kita untuk membayangkan jikalau Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki ilmu agama. Yang tadinya Indonesia ingin menjadi negara yang sejahtera, memiliki rakyat yang berakhlak mulia, bahkan ingin menjadi surganya dunia, itu akan berubah drastis menjadi seperti bola yang berbentuk segitiga. Indah namun tidak bisa dinikmati, nyata namun akan menyakiti. Ini semua bermaknakan Indonesia akan mati dan fana tanpa adanya sosok ulamaul amilin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ulama'a warasatul anbiya." Karena jelas para ulama lah yang mampu menciptakan sebuah keadilan yang berbuah kesejahteraan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu." Hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Syu'bul Iman, yang artinya ada 7 golongan orang yang akan bernaung di bawah naungan Allah pada hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Maka dari itu peran ulamaul amilin berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu di antara 7 golongan tersebut yaitu al-imamul adil, pemimpin yang adil. Selain mampu menciptakan kesejahteraan, pemimpin yang adil akan berada di bawah naungan Allah tatkala sudah tidak ada lagi naungan kecuali naungannya. Namun demikian, tidak akan tercipta sebuah keadilan tanpa adanya pondasi pengetahuan yang berbasis ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, berlayar ke samudra selanjutnya yaitu Imamal Muttaqin. Setelah negara kita dipimpin ulamaul amilin, maka tidak akan klimaks tanpa hadirnya sosok Imamal Muttaqin. Karena bagaimana negara kita akan menjadi negara yang sejahtera tanpa adanya pemimpin yang bertakwa? Bagaimana negara kita akan memiliki rakyat yang berakhlak mulia tanpa adanya pemimpin yang bertakwa? Lantas, seperti apakah pemimpin yang bertakwa itu? Dia yang mampu mengajak orang lain melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka dari itu, peran ulamaul amilin dan imamal muttaqin memiliki kesinambungan untuk menjadikan negara yang sejahtera. Berlayar ke poin yang ketiga yaitu muttaqin. Setelah negara kita dipimpin para ulamaul amilin didampingi imamal muttaqin, maka tetap tidak akan klimaks tanpa dihuni peranan muttaqin. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Timbul pertanyaan, apa yang dinamakan muttaqin? Dalam kitab Kifayatul Atqiya dikutip musannif berbentuk coretan, imtithalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Maka orang bertakwa bermakna dia yang mampu melaksanakan perintah Allah, dia yang mampu melaksanakan perintah Allah. Itu yang dinamakan orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah. Kesimpulannya, pesantren adalah pondasi yang mampu menjadi akarnya negeri, yang mana pesantren memiliki berbagai kekuatan, yaitu ulama ul amilin, imam al muttaqin, dan muttaqin. Karena dengan adanya ketiga kekuatan tersebut akan mampu menanamkan pondasi di dalam negara, memiliki rakyat yang berakhlak mulia dengan adanya pemimpin yang bertakwa. Maka dari itu, pondok pesantren menjadi pondasi bagi akarnya negeri yang akan selalu mengeksistensikan sesosok santri bermaknakan tiga cahaya yang memiliki pondasi pengetahuan dengan berbasis ajaran Islam untuk menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan negara. Santri pondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Senang rasa hati jadi seorang santri, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu bunyai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ungzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ilma. Baik, langsung saja untuk Dewan Juri dipersilakan untuk memberikan komentarnya. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Ilma Zulfa Saadah, boleh bertanya dulu? Sekarang umurnya berapa tahun? Umur 20 tahun. Ya. Di sini kelas 2 ibtidah ya. Kelas 2 ibtidah. Tapi saya tadi melihat penampilan dari saudari Ilma Zulfa Saadah ini memang sangat luar biasa untuk beliau yang memang masih kelas 2 ibtidah. Kita berikan semangat dulu untuk Neng Ilma ini. Tepuk tangan semuanya dong. Nah, tetapi ada beberapa hal yang memang harus digarisbawahi ya. Neng Ilma jika sedang tampil di depan kemudian berbicara sendiri maka akan terasa capek. Betul nggak? Ya, akan terasa capek. Maka di dalam ilmu gramatika seyogyanya harus ada komunikasi dengan audensi, dengan audiens. Harus ada komunikasi dengan para jamaah sehingga tidak akan jenuh dan menjadi suasana hidup, dan yang terpenting akan merasa tenang. Nah, contoh tadi ketika Neng Ilma agak sedikit grogi ya di penyebutan hadis. Di sini kan ada an harap jar ya, dibaca anin nabiyya gitu. Mestinya kan anin nabiyyi. Itu mungkin karena tidak tenang karena ada sedikit grogi. Kenapa demikian? Karena yang tadi mestinya ada komunikasi dengan para jamaah. Contoh seperti yang suka dilakukan oleh Kiai Bubung Nijar. Jamaah
Jamaah, alhamdulillah. Ya itu kan hanya contoh saja ya. Artinya jika tidak ada komunikasi maka kita akan capek ya, kita akan capek sekali. Nah, berbicara di depan itu harus tetap tenang. Kenapa? Jika tetap tenang, seluruh materi yang telah dirangkum, yang telah disusun sedemikian hingga, maka akan bisa tersampaikan dengan baik. Tetapi andai kata tidak tenang, gemper, grogi gitu dan lain-lain ya, maka jangan harap materi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, tetapi ada satu hal yang luar biasa dari Ilma, nadoman yang tadi terakhir itu bisa diulangi nggak sekali lagi nadomannya? Kita berikan tepuk tangan. Satu kali. Santri pondasi berdirinya negeri ini, berjuang demi tegaknya sang merah putih. Patutlah bangga kita menjadi santri, santri yang cinta tanah air NKRI. Senang rasa hati jadi seorang santri, mau makan minum mandi juga harus ngantri. Aku tak peduli ku cari berkah ilahi, dapat ridho kiai doa restu bunyai. Luar biasa, tepuk tangannya dulu dong. Dan terakhir Neng Ilma ya, untuk kedepannya semoga kamu menjadi juara, amin. Nah tapi ada satu hal yang tidak kalah penting di dalam isi ya. Di dalam isi itu mestinya Neng Ilma ini harus membuat poin-poin. Contoh, fungsi dari air aqua gelas untuk tubuh kita. Satu, untuk kesehatan gitu, pasti kan. Kemudian yang kedua, supaya tidak haus. Yang ketiga, supaya hilang dahaga haus tehnya gitu. Artinya poin-poin ini harus berkenaan dengan tema gitu kan. Jika di sini tiga peranan penting, peran dan fungsi pesantren dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Nah berarti fungsi ataupun juga peran pesantren dalam berkehidupan ini apa saja poinnya gitu. 1, 2, 3 gitu, apa gitu. Tapi walaupun memang demikian, kamu tampil sangat memukau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saudari Ilma, penampilan secara keseluruhan sudah baik, bahkan menurut pandangan saya mungkin agak sedikit berbeda dengan Pangersa Ajengan yang barusan menyampaikan. Secara track sudah benar, karena ini sifatnya evaluasi, artinya justru tidak harus Anda itu untuk banyak berkomunikasi dengan jamaah. Berbeda dengan sifatnya nanti kalau Anda saat tampil atau katakan dalam event-event atau acara pengajian yang sifatnya lepas lah gitu ya. Tidak dengan judul evaluasi. Jadi saya berikan aplaus, secara track Anda sudah benar, artikulasi sudah bagus. Ini sengaja saya berikan aplaus terus, takut Anda turun dari sini pingsan seperti tadi ya. Ya itu. Jadi untuk Neng Ilma, dari aku sih yes ya. Tepuk tangan untuk Neng Ilma.